Perdagangan, harga bahan kebutuhan pokok ini akan kembali normal di awal tahun 2022 ini. Menurut Anda, apakah kenaikan yang melesat itu masih mungkin terjadi? Ya, saya rasa masih mungkin terjadi ya, karena tadi harga pupuk, global tuh mengalami kenaikan ya, sempat mengalami penurunan sedikit terus dia lanjut mengalami kenaikan. Nah ini tentu akan mendorong kenaikan dari imported, inflations ya, mendorong kenaikan imported inflation khususnya untuk bahan-bahan kebutuhan pangan. Nah kita tahu kita kan net importir untuk perdagangan, pangan ya. Seperti buah, seperti sayuran kita impor, seperti itu ya. Terus juga gandum ya, kita juga impor gitu ya. Dan kalau dengan harga pupuk di level sekarang harusnya sih logikanya harga gandum dunia juga masih akan mengalami kenaikan. Harga jagung juga akan mengalami kenaikan dan kita impor untuk dua komoditas tadi. Jadi tentu harga gandum dan harga jagung juga akan mengalami kenaikan. Nah, karena konsumsi kita, karbohidrat kita selain, beras kita juga mengkonsumsi tepung ya, dan itu tentu harga tepung juga harusnya mengalami kenaikan di tahun ini ya. Tepung dan juga harga jagung juga kemungkinan, harusnya mengalami kenaikan. Dan juga dengan harga minyak goreng masih tinggi di level 4.000 sampai dengan 5.000 gitu ya, ringgit Malaysia, itu harusnya juga masih akan tren mengalami, kenaikan, seperti itu. Dan juga kita mengantisipasi agar jangan sampai harga beras ya, karena kan komponen beras ini bobotnya cukup cukup besar ya, cukup besar dalam penghitungan inflasi Indonesia domestik. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai harga beras mengalami kenaikan. Oleh karena itu Bulog ya harus menjaga produksi beras agar cukup untuk konsumsi kita di tahun 2022. Dan kita ingat kita akan mengalami economic recovery seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika di tahun 2021. Jadi artinya harusnya si konsumsi mengalami kenaikan. Contoh seperti misalkan hotel dan restoran yang tadinya tutup, terus sekarang misalkan penuh lagi, misalkan di tahun 2022, tentu konsumsinya akan meningkat. Jadi kita harus perhitungkan juga kenaikan konsumsi masyarakat di tahun 2022 ini dan 2023 ke permintaan domestik. Ya, jangan sampai kita terlena bahwa harga-harga bahan seperti beras tadi katakanlah itu stabil ya, itu karena kan salah satunya kan demand-nya terpukul juga di tahun 2021 dan 2020 karena Covid. Nah, begitu demand-nya balik ke level pra-Covid, nah kita harus juga memperhitungkan apakah produksi kita itu akan cukup cukup tinggi. Karena kita tahu bahwa kita kalau tidak dengan Covid atau tidak dengan pandemi, kita ini net importir dari sisi pangan. Nah, jadi bagaimana tentu pasti kalau kita impor pangan tentu kita akan membeli dengan harga internasional. Sedangkan harga Baik, internasional itu sudah mengalami kenaikan. baik. Artinya prediksi Anda kenaikan hingga 7% ini lebih karena dipengaruhi harga-harga dari global begitu ya, bukan karena memang daya beli masyarakat yang sudah pulih. Daya beli masyarakat yang pulih plus kena harga-harga global yang tinggi. Pak Adi kalau mendengar Ya. tadi prediksi dari Pak Ahmad Mikhail, angka inflasi 7% di 2022, seperti apa nanti efeknya ke industri Mamin? Oke, baik. Jadi saya sepakat dengan Pak Ahmad bahwa memang kondisi saat ini extraordinary dan di luar normal kewajaran seperti biasa. Jadi menurut saya memang kita harus antisipasi. Yang penting inflasi tinggi, tapi kalau bisa kita genjot pertumbuhan tetap tinggi sehingga kita bisa tetap menikmati margin dari hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi akan tumbuh gitu. Kita tidak perlu terlalu takut dengan inflasi tinggi, tapi yang penting itu tadi. Karena kita lihat di global ini sudah tidak bisa dihindari lagi ya, persaingan pangan dengan energi ini sudah semakin jelas, kita harus mengatur bagaimana, dan beberapa laporan dari survei yang dilakukan juga oleh tim di Amerika misalnya, menunjukkan hal-hal yang simpel saja, misalnya kecap Indonesia ya, sekarang di Amerika yang tadinya dijual satu botol $2,5, sekarang menjadi $5. Nah, 2 kali lipat. Ini karena selain bahan baku, logistik juga mahal sekali, dan ini akan berdampak besar di 2022. Saya kira ini akan terjadi ya, prediksi Pak Ahmad itu inflasi tinggi. Nah, yang kemudian yang lain lagi adalah di dalam negeri sendiri kan tadi saya katakan baik dari bahan baku basic dasar yang sebagian lokal, sebagian juga masih impor. Juga bahan-bahan ingredients tambahan, bahan tambahan pangan itu meningkat luar biasa. Di industri merasakan kenaikan itu bisa 30-40% dari harga-harga bahan tambahan pangan
seperti pengawet, pewarna, perasa dan lain sebagainya. Belum jus, buah dan sayuran semua itu meningkat luar biasa. Ini yang menyebabkan industri makan minuman terpaksa harus ikut menaikkan harga untuk tahun 2022. Yang selama 2 tahun kita merasa agak puasa karena kita berusaha menahan diri untuk tidak naik harga selama masa pandemi, pemulihan ekonomi, tapi menjadi tidak wajar dan tidak normal bagi industri itu sendiri, sehingga kita khawatir pertumbuhan industrinya sendiri akan menjadi tidak normal, tidak wajar. Kita harus menaikkan harga tahun depan. Dan perkiraan saya mungkin sekitar 4-7%, meskipun kenaikan ini tidak bisa sebesar dari kenaikan bahan baku tersebut.